Alhamdulillah sore ini sudah bukan siang lagi, kita berjumpa di sini membahas sesuatu yang sebetulnya tidak usah dibahas. Karena kita lahir langsung ketemu dia. Betul ya? Lahir langsung ketemu dia. Bahkan sudah besar pun masih cari dia. Untuk kesehatan. Kenapa ada yang tertawa? Nah, oke. Istilah susu sangat umum. Tetapi sedikit dari kita yang tahu macam-macam susu. Yang saya bicarakan susu yang diminum ya. Macam-macam susu, ternyata susu itu bukan susu saja. Mungkin ibu-ibu ingat ada ASI, air susu ibu. Tapi tidak ada ASB, air susu bapak, tidak ada. Ada susu formula, benar ya? Untuk bayi-bayi kita. Sekarang ada yang untuk anak-anak, ada untuk anak umur sekian, 1 tahun lain, 3 tahun lain, 5 tahun lain. Bahkan yang sudah tua pun sekarang ada susu macam-macam. Itu masih kurang, dibikin lagi macam-macam. Jadi ternyata susu bermacam-macam. Tetapi sudah begitu banyak susu, ada susu yang dilupakan orang. Justru susu pertama kali yang membuat kita bertahan waktu kita masih baru lahir. Yaitu susu kolostrum. Ya, susu yang saat ibu-ibu pertama kali melahirkan anaknya, dalam waktu pertama kali menyusui, yang warnanya tidak seperti air susu lainnya. Betul Bu ya? Saya lupa waktu itu. Ya. Dan waktu anak saya yang pertama lahir, waktu nyusu pertama saya nggak di sana. Karena biasanya kan di kamar rumah sakit begitu kan. Kita tidak melihat. Anak saya yang kedua saya masih pengen lihat. Juga nggak sempat. Selalu. Jadi hampir dipastikan jarang sekali orang tua atau bapak yang sempat melihat kolostrum dari istrinya. Nah ini sesuatu hal yang sayang sebetulnya. Nah susu kolostrum ternyata banyak khasiatnya kita akan lihat. Tapi sayangnya kalau kita harus bikin dari ibu-ibu, bersediakah ibu-ibu dikumpulkan kolostrumnya? Andai kata bersedia, itu baru diproduksi setelah ibu-ibu melahirkan. Berarti melahirkan baru bisa produksi kan? Hamilnya 9 bulan, produksinya cuma 2 hari. Tidak masuk akal. Oleh karena itu kita harus punya solusi. Ternyata Smart Naku memberi solusi itu. Ya. Judul hari ini adalah Life's First Food. Saya mohon maaf karena kebetulan teksnya bahasa Jawa. Bahasa Inggris ya. Tapi saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia. Artinya makanan kehidupan pertama kita. Kita lahir baru gitu. Makanan pertama kita bukan permen. Ya. Kolostrum. Allah menciptakan kolostrum. Kalau makanan pertama kita terus kita langsung kasih formula, sebetulnya kita kehilangan nikmat yang luar biasa. Ya. Susu yang kalau tidak tahu dipikir hari-hari pertama menyusui itu, ini susu yang belum jadi. Jangan diminumkan ke bayi. Ada orang tua yang seperti begitu. Belum jadi. Kenapa kok belum jadi? Susunya bahasa Medan apa kalau bilang susu payudara itu? Payudaranya belum pintar menghasilkan ASI. Kok belum pinter? Emang harus sekolah dulu gitu kan? Enggak. Jadi itu memang berbeda tetapi dia punya kelebihan. Dan itu adalah makanan pertama kita di awal hidup kita. Nah, kita bersyukur kalau kita bisa nikmati lagi. First life food, makanan pertama tadi punya banyak julukan di dunia ini. Ada yang menamakannya pre-milk, prasusu. Smart Naku menyatakan demikian. Jadi belum jadi susu. Tapi justru malah lebih hebat. Ada yang menamakan early milk, susu-susu awal. Ada yang menamakan susu imun, susu kekebalan tubuh. Ada yang menamakan makanan pertama alami untuk orok. Orok itu bayi baru lahir. Alami, bukan bikin-bikinan itu. Masih banyak lagi. Dan saya yakin setelah Anda mengkonsumsi beberapa produk ini, produk kolostrum, Anda akan punya sebutan sendiri.
sesuai dengan manfaat yang Anda dapatkan pada diri Anda ataupun pada keluarga di rumah. Itu akan muncul. Yang bapak mungkin merasa lain, yang anaknya merasa lebih sehat, yang ibunya, kita lihat saja nanti. Hasilnya akan bermacam-macam. Ada gambar yang mungkin perlu kita simak di sini. Kalau Anda jatuhkan setetes air ke atas air di dalam gelas atau piring, maka akan terjadi percikan. Ada seorang fotografer yang begitu tertariknya sehingga dia foto detik demi detik, tapi saya tidak tayangkan semua. Tetapi yang menarik saat dia jatuhkan di atas susu, percikannya itu membentuk seperti mahkota. Betul ya? Kalau air biasa susah, karena susu itu agak kental, agak berat, dia membentuk seperti mahkota. Saya pikir ini menunjukkan satu kelebihan tersendiri dari susu. Dan dunia kesehatan tidak memungkiri bahwa susu memang memberikan manfaat yang luar biasa. 4 sehat 5 sempurna bukan bikinan bangsa Indonesia. Seluruh dunia menerapkan seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, apa arti kolostrum? Dan yang kita konsumsi nanti ini adalah susu kolostrum dari sapi. Bahasa Inggrisnya bovine. Bahasa Indonesianya sapi. Gampang. Kenapa kita perlu tahu bahasa Inggrisnya? Anda bergabung dengan keluarga internasional. Jadi kalau ketemu istilah bovine, tulisannya bovine, itu adalah sapi. Tapi nanti kalau lihat sapi di jalan jangan bilang, Pak ada bovine lewat. Wah, sombong kali ini ya. Jangan begitu ya. Jadi adalah susu yang dikeluarkan, diproduksi oleh kelenjar dari payudara setelah melahirkan. Jadi nggak bisa dibikin cara lain, harus setelah melahirkan. Dan hanya diambil dalam 3 hari pertama. Setelah itu bukan kolostrum namanya. Dan yang hebatnya, produk yang akan Anda konsumsi atau sudah Anda konsumsi itu bukan 3 hari, dia diambil dalam 2 hari pertama. Lebih baik, nanti kita akan tunjukkan. Oke. Komposisi. Orang sering bertanya, kalau gitu kolostrum itu apa sih isinya? IgG plus itu apa sih isinya? Gampang, isinya adalah susu plus. Jangan berpikiran kotor. Plus di sini adalah selain hal-hal yang ada di dalam susu ada apa sih Bu isinya Bu? Kalsium. Ada apa lagi di sana? Ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada protein, betul ya? Alasan-alasan kita minum susu di sana semua. Itu ada di dalam kolostrum, tetapi masih ditambah dengan faktor-faktor pertumbuhan. Growth factor bahasa Inggrisnya, banyak macam-macamnya, dan juga ada faktor-faktor kekebalan tubuh. Yang pada susu biasa itu tidak ada, andai kata pun ada jumlahnya sangat sedikit. Jadi gampang, apa itu kolostrum? Susu plus. Plus apa? Plus faktor pertumbuhan dan plus faktor kekebalan tubuh. Kenapa dia plus? Karena Allah menciptakan kita pada saat kita baru lahir, kita itu gampang sakit. Dan terbukti pada penelitian pada hewan, sapi-sapi yang tidak segera diberi kolostrum setelah dia lahir, itu lebih gampang mati daripada sapi yang langsung dikasih kolostrum. Sapi, kan nggak mungkin kita coba pada manusia. Dan itu terbukti pada penelitian. Nah inilah komponen-komponennya. Nah fungsi-fungsinya susu kita konsumsi sebagai sumber nutrien. Untuk nutrien itu zat gizi, ada vitamin di sana, betul ya? Kadang ditambahkan, ada mineral di sana. Tetapi dia karena tadi sumber untuk faktor pertumbuhan, dia juga menjadi salah satu kelebihannya. Satu hal yang perlu kita ingat, faktor pertumbuhan itu bukan buat dari kita bayi atau dari anak-anak menjadi besar. Pada saat kita sudah dewasa gini perlu nggak faktor pertumbuhan? Buat apa? Apa kita masih mau tumbuh? Ingat satu hal, setiap